Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desmarita Brutu. Hari ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai sosiologi dan agama. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas sosiologi agama dari dosen pengampu Ibu Tiffany Tambah, MSI Theo. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi agama dalam kajian ilmiah, titik temu sosiologi dan agama, dan sejarah sosiologi agama. Deskripsi agama dalam kajian ilmiah, menurut para ahli sosiologi agama, kata agama ditemukan dalam bahasa Bali, yaitu igama, menunjukkan hubungan manusia dengan dewa-dewa, dan agama memberikan penjelasan hubungan manusia dengan sesamanya. Pengertian ini memiliki arti bahwa agama mengandung pengertian sebagai peraturan, tata cara upacara-upacara dalam konteks hubungan rakyat dengan raja. Ada pula yang berpendapat bahwa agama dalam bahasa Sanskerta berarti kitab suci. Pengertian ini tentu didasarkan bahwa kebanyakan ajaran agama termuat dalam kitab suci. Pendapat lain mengungkap bahwa kata-kata agama berasal dari kata gam yang berarti tuntutan. Pengertian menurut bahasa tidak selalu sama dengan arti yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian agama dalam kehidupan sehari-hari pun juga beragam. Hal tersebut dikarenakan beragamnya sudut pandang dan persepsi manusia yang menganutnya. Dalam agama ada keyakinan, ajaran tentang tingkah laku, ajaran tentang beribadat, ajaran tentang alam gaib, dan lain-lain. Ada yang berpendapat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Dalam kajian ilmiah, agama didefinisikan oleh Keith A. Robert menjadi 3 macam. 1. Definisi substansif. Dalam hal ini, definisi agama dinilai dari segi substansi dan esensinya. Emile Durkheim 1951 mendefinisikan kesucian dan perubahan sikap merupakan syarat bagi seseorang sebelum ia memasuki ritual keagamaan. Pengakuan adanya dunia sakral dan profan memberikan peluang kepada kita untuk mengidentifikasi agama dalam suatu kebudayaan. Definisi fungsional, yakni definisi yang mengedepankan fungsi sebagai kriteria untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi suatu fenomena. Definisi ini diambil mengenai seberapa besar fungsi yang diperankan oleh objek penelitian. 3. Definisi simbolik. Simbolik adalah benda yang menggambarkan atau menandakan ingatan seseorang tentang sesuatu. Dalam arti sosiologi, definisi simbolik mengenai agama adalah seperangkat kegiatan manusia yang terorganisir oleh sesuatu yang dianggap sakral, suci yang mengarap, persoalan kepercayaan, ritual, kode etik, dan organisasi sosial. Titik temu sosiologi dan agama. Agama dalam format sosial merupakan simbol yang mengimplementasikan tentang fenomena-fenomena yang terjalin dalam masyarakat. Fenomena sosial inilah inti dari bertemunya sosiologi dan agama. Para ahli sosiologi memusatkan penelitiannya pada data empirik yang dapat divertifikasi kebenaran mengenai perilaku, terutama perilaku kelompok dan struktur sosial. Sedangkan peran agama di sini membentuk kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat sehingga agama menjadi unsur terciptanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Parsons, agama merupakan titik artikulasi antara sistem kultural dan sosial. Pada hakikatnya, sosiologi agama mengarahkan tentang kedudukan agama dalam proses interaksi sosial. Agama didoktrin sebagai fakta sosial atau gejala-gejala yang memiliki pengaruh besar dalam interaksi sosial. Melalui sosiologi, karakteristik penelitian terbagi 2, yaitu 1. Agama. Melalui bukti empiris, semisal mengamati proses, struktur dan perubahan-perubahan masyarakat yang tidak lepas dari agama. 2. Memahami agama dengan objektif, melihat dengan kacamata luas, yakni tidak terdoktrin seputar ajaran atau seperangkat keyakinan semata, terlihat mengenai aspek eksternal bukan internal. Sejarah sosiologi agama.
Sosiologi agama sebagai disiplin ilmu yang telah terdiri sendiri sebenarnya merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang telah dirumuskan oleh Bapak Sosiologi yakni Auguste Comte 1798 sampai 1857. Hasil daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang telah terbentuk lebih dulu. Tetapi sejarah telah mencatat tepatnya pada kemajuan peradaban umat Islam berabad-abad silam atau disebut Golden Age. Ilmu sosiologi sebenarnya telah dirintis oleh ulama muslim yakni Abdurrahman Ibnu Khaldun 1334 sampai 1406 dalam kitabnya Muqaddimah. Sebenarnya lahirnya sosiologi agama sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri bermula dari dua unsur pembentukannya, yakni studi agama dan studi sosial. Secara struktural, ilmu sosiologi di sini sebagai alat bantu atau pendekatan dalam menelah studi agama. Mengembangkan studi agama agar lebih kompleks dan tidak hanya terpusat pada ajarannya saja. Tetapi lama-kelamaan, sosiologi agama bukan lagi mengekor dengan studi sosiologi atau studi agama, tetapi menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Meskipun metodologi dan perkembangan studinya sama dengan ilmu sosiologi, hampir semua tokoh sosiologi tidak terlepas dari fenomena agama yang digelutinya. Auguste Comte 1798 sampai 1857. Namun pengkajian masalah agama secara ilmiah dan terbina baru muncul sekitar tahun 1900. Mulai saat itu hingga menjelang 1950, terbitlah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut dengan nama-nama sosiologi agama klasik. Periode klasik ini terutama dikuasai oleh dua orang sosiolog yang terkenal yaitu Émile Durkheim dari Prancis 1858 sampai 1917 dan Max Weber dari Jerman 1864 sampai 1920. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.